Nah ini kompor misalkan kalian berjualan di dalam kios maupun kalau misalkan kalian sudah meneteskan air bagian sini atau di posisinya sebelah sini dan sebelah sini, tapi air ini di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam satu loyang. Kembali lagi di channel YouTube Tips and Trik Martabak. Channel akan bahas seputar formasi martabak, baik itu martabak manis maupun martabak asin. Oke, pada video pembahasan kali ini, gue bakal menjelaskan bagaimana cara setting kompor dan juga loyang sebelum berjualan martabak manis. Nah, pertanyaannya adalah seberapa penting untuk setting kompor dan juga loyang sebelum berjualan martabak? Oke, buat teman-teman yang pernah mengalami kegagalan, misalkan martabak ini tingginya tidak rata, alias satu bagian tinggi sementara bagian yang lainnya adalah rendah. Nah, ini salah satunya adalah teman-teman tidak perhatikan untuk setting ketinggian kompornya. Jadi di video kali ini gue bakal bahas detail bagaimana sih untuk setting kompor dan juga loyang sebelum berjualan martabak manis, supaya nanti ketika sudah berjualan hasilnya itu stabil dan juga tetap bagus. Oke, jadi buat teman-teman bisa disimak sampai video selesai. Yang pertama yang perlu kalian setting adalah untuk ketinggian kompor. Nah ini kompor misalkan kalian berjualan di dalam kios maupun di pinggir jalan ya. Oke, kalian cek dulu untuk ketinggiannya. Di sini ketinggian ini belum rata. Nah bagian dari sini dia bakal goyang ya. Nah, ketika kalian mengetahui ini tingginya tidak rata, nah yang harus kalian lakukan adalah untuk mengganjalnya. Kalian bisa pakai kardus maupun kalian pakai ini dari GRC ya. Nah, jadi supaya nanti tingginya ini stabil. Kalau misalkan ini tingginya tidak rata, kemudian kalian paksakan untuk masak martabak, hasilnya adalah ada bagian yang satu tinggi, sementara yang satu lagi ini hasil martabaknya adalah rendah. Karena untuk posisi yang paling rendah, nanti adonan ini bakal ngumpul dan dia jadi tebal. Sementara untuk posisi yang paling tinggi, adonannya dia akan lebih tipis. Ketika sudah berjalan, ini termasuk udah kesalahan mayor, jadi udah tidak layak jual. Nah, ini bisa merugikan konsumen dan juga merugikan teman-teman sebagai penjual martabak. Untuk memastikan tinggi kompor ini udah stabil atau belum, kalian bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama, kalian bisa menggunakan water pass. Untuk water passnya kalian bisa taruh di sini, intinya di atas kompor atau di atas loyangnya. Oke, kemudian untuk cara yang kedua, kalian bisa pakai cara manual, yaitu ketika loyang ini sudah dipanaskan dan panasnya ini over. Tandanya panas over adalah ketika air diteteskan dia berjalan di atas loyang. Itu tandanya panas di loyang ini sudah over. Ketika kalian tetes di sini atau dimanapun, air ini ngumpul di satu titik, coba ngumpul di sini semua. Nah, otomatis di bagian sini masih lebih bawah atau di sini tingginya belum stabil. Kalau misalkan kalian sudah meneteskan air bagian sini atau di posisinya sebelah sini dan sebelah sini, tapi air ini diam, dia tidak bergerak. Nah, ini sudah bisa dipastikan bahwa loyangnya ini untuk tingginya sudah pas. Yang kedua, kalian harus memastikan posisi loyang dan juga kompor ini posisinya center, terutama bagian tungkunya. Nah, maksudnya adalah untuk bagian api sebelah kanan dan juga sebelah kiri, dia kebagiannya rata. Jadi ketika masak martabak nanti, gelembungnya naik ke bareng, tidak ada bagian yang matang duluan atau bagian yang kebuka gelembungnya duluan. Kalau misalkan posisinya tidak center antara loyang dengan tungkunya, misalkan sebelah kiri itu apinya lebih sedikit, sementara sebelah kanan apinya lebih banyak. Nah, yang terjadi adalah sebelah kanan ini nanti gelembungnya dia naik duluan dan kebuka duluan, sementara sebelah kiri dia lebih lambat. Dan hasil akhirnya adalah untuk bagian yang kebuka duluan gelembungnya, kulitnya dia bakal lebih keras karena dia menunggu proses selesai gelembung dari sebelah kiri. Jadi emang untuk posisi loyang ini harus benar-benar dipastikan center ya. Oke, caranya seperti apa? Nah,
kalian hidupkan dulu apinya, kemudian kalian fullkan. Nah, kalau ini udah bisa kelihatan antara sebelah kanan dan yang sebelah sini, sebelah kanan dan juga yang sebelah kiri, apinya berbeda. Lebih banyak api sebelah kanan. Kalau udah seperti ini harus disetting kompornya. Digesernya kemana bang? Nah, digesernya adalah yang bagian sebelah kanan ini geser sebelah kanan, supaya sebelah kirinya dia nanti lebih banyak kena api. Nah, hal seperti ini yang harus diperhatikan ya, supaya hasil martabaknya ini nanti bagus dan juga hasilnya stabil. Nah, ini dia posisi loyang yang sudah disetting. Nah, jadi bisa dilihat ya, api antara sebelah kiri dan juga sebelah kanan dia rata. Nah, ini artinya loyang dengan tuku api sudah center. Bisa dipastikan kalau misalkan seperti ini, nanti ketika adonan dimasak, proses pengembangannya dia bakal naiknya rata dan juga hasilnya dia bagus. Oke, tadi gue udah ngejelasin bagaimana cara setting kompor dan juga loyang ketika kalian menjual martabak manis. Nah, mudah-mudahan teman bisa memperhatikan dua hal ini ya. Jadi supaya ketika berjualan nanti hasilnya stabil dan juga tetap bagus. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dari gue kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.